Hai Sobat Yuti, kembali lagi di Yuti Vlog bersama saya, Izul Laksana. Hari ini kita akan mereview sebuah produk yang sudah saya naikin nih saat ini. Mungkin Sobat Yuti udah bisa menebak nih produk apa. Cuman untuk memudahkan, saya akan memberikan clue nih. Yang pertama, produk ini memiliki kapasitas horsepower yang lebih besar. Kedua, hemat bahan bakar. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Pasti Sobat Yuti udah bisa menebak dong produk apa ini. Ini dia Scania P40 B6x4, salah satu produk populer dari brand truk dan bus asal Swedia, yang dimana di sini yang optimal digunakan untuk konstruksi dan pertambangan. Unit ini memiliki kapasitas horsepower sebesar 410, di mana terdapat dua varian. Yang pertama adalah standard tipper, yang kedua adalah heavy tipper. Di mana kalau yang untuk yang heavy tipper ini muatannya lebih besar, sampai dengan 20% ya dibandingkan yang standar tipper. Nah, unit yang ada di belakang kita ini adalah yang standar tipper ya, di mana unit ini memiliki horsepower sebesar 410 seperti yang saya sebutkan di sebelumnya ya. Dan juga unit ini memiliki GVW 41 ton dengan payload maksimalnya yaitu 27 ton, serta unit ini pun memiliki panjang wheelbase ya. Ini 4,15 meter. Memiliki lebar dari unitnya sendiri ini 2,5 meter, serta didukung oleh roda penggerak 6x4, artinya ada 4 roda penggerak di unitnya. Yuk, mari kita lihat pertama dari sisi kabinnya dulu. Ya, unit ini dilengkapi dengan spek kabin CP14. Tentunya unit ini sudah mengalami beberapa uji ya, di mana uji bentur depan, uji bentur belakang, kanan, kiri, dan atas, dan ini sudah bersertifikat. Sehingga unit ini menjamin keamanan dari pengemudi dan penumpangnya. Dan kalau kita lihat lagi sisi dalamnya, nih, selain dari dia menjamin terkait keamanan, di sini juga menjamin terkait kenyamanan, di mana kursi bagian pengemudi ini sudah dilengkapi dengan air suspension dan shock absorber, sehingga mengurangi fatigue bagi pengemudi ketika mengendarai unit ini. Seperti itu. Kalau kita lihat ke dalam lagi, ya, seperti saya bilang tadi ya, terkait yang kenyamanan dari sisi operator, ini kita bisa rasakan nih ya, bahwa kursinya ini nyaman sekali ketika kita mengemudi. Kedua adalah tentunya ketika pengemudi ini harus fokus untuk mengendarai unitnya. Dia harus sesuai, harus nyaman ketika dia melakukan belokan atau operasi. Ini pun bisa disetting ya, disetting sesuai dengan postur dari si pengemudi. Jadi jangan khawatir terkait beberapa postur pengemudi, dia bisa menyesuaikan unit ini, seperti itu. Dan selain itu, di sini terdapat beberapa storage ya. Kalau misalkan pengemudi ini kan kadang-kadang butuh naruh handphone, naruh bekal, dan lain-lain. Ini beberapa storage sudah ada di sini sehingga mempermudah, mengoptimalkan operator ataupun pengemudi dalam bekerja. Ya, setelah tadi kita berbicara terkait keamanan dan kenyamanan, kita masuk nih ke bagian mesinnya sendiri, ke bagian transmisi dari unit ini. Unit ini menggunakan transmisi OptiCruise. Apa sih itu OptiCruise? OptiCruise itu adalah manual yang diotomatiskan. Jadi secara transmisi unit ini adalah manual, tapi ada sistem yang membuat unit ini menjadi otomatis. Jadi yang pertama keunggulannya ini ya, dengan OptiCruise ini, perpindahan gigi menjadi lebih halus. Yang kedua, dengan OptiCruise ini, tingkat keausan ataupun lifetime komponennya akan jadi lebih panjang karena keausannya lebih sedikit atau lebih lama. Yang ketiga adalah dari sisi bahan bakar. Jadi dari bahan bakar tadi ketika menggunakan OptiCruise ini akan lebih hemat, lebih efisien. Dan yang terakhir tentunya kita nggak perlu khawatir nih kalau pakai unit ini tuh kehilangan tenaga pada saat kita mengendarinya. Karena secara otomatis nih kalau kita berada di tanjakan atau kita butuh tenaga atau gigi yang lebih besar, dia akan otomatis turun ke gigi di bawahnya, sehingga unit ini akan bekerja secara optimal. Ya, kalau kita tadi bilang terkait OptiCruise di mana, nah ini nih, ini adalah tombol atau lever dari OptiCruise itu sendiri. Nah, nggak perlu khawatir lagi. Tadi kan OptiCruise itu adalah manual diotomatiskan. Jadi sebenarnya ketika kita mengendari ini bisa otomatis. Tapi kalau operator merasa, oh
saya ini giginya kayaknya perlu diperbaiki lagi atau kurang nih. Ini bisa ditambah nih di sini. Jadi walaupun ini otomatis, kalau operator ingin menyesuaikan kembali, dia bisa menurunkan atau menaikkan dari lever ini juga, seperti itu. Ya, selain itu di unit Scania terdapat fitur traction control, di mana fitur ini mengatur jumlah traksi selama unit beroperasi, sehingga kedepannya unit bisa melalui medan apapun. Ya, kalau kita bicara sebuah unit, nyawa dari sebuah unit adalah engine ya. Unit ini memiliki engine 13 liter dengan 6 silinder dan berstandar Euro 4. Ya, sebelumnya saya sebutkan bahwa engine Scania ini sudah memiliki standar Euro 4. Nah, bagaimana sih engine Scania ini mencapai tadi standar Euro 4, yaitu dengan teknologi SCR atau Selective Catalytic Reduction, di mana teknologi ini merupakan teknologi after treatment, pengendalian sisa pembakaran yang mengurangi kadar NOx sama partikel meter atau PM sebutannya dimulai dari 80 sampai dengan 95%. Nah, keunggulannya apa sih dari SCR ini? Satu, dengan SCR ini umur engine ataupun umur unitnya akan lebih lama atau lebih awet. Kedua, akselerasi dari mesinnya akan tetap prima. Yang ketiga, hemat bahan bakar. Dan yang keempat adalah meminimalisir kontaminasi oli pada mesin ini, sehingga unitnya akan jadi lebih baik. Nah, yang membedakan teknologi SCR ini dengan teknologi lainnya adalah pada sistem ini, penurunan kadar NOx-nya dilakukan di akhir pembakaran dengan menginjeksikan katalis, sehingga gas buang yang keluar itu lebih ramah lingkungan dan sesuai standar emisi yang ditentukan. Kalau kita bisa lihat ya, yang disebut dengan katalis tadi itu, kita bisa lihat pada tangki ini nih, tangki yang berwarna biru ini adalah cairan katalis yang diisi. Sehingga tandanya unit ini sudah Euro 4 adalah adanya tangki katalis yang tersedia pada unit ini. Ya, pada bagian pengereman, unit ini dilengkapi dengan EBS, Electric Brake System, serta ABS, Anti-Lock Brake System, di mana di sini menawarkan gaya pengereman yang maksimal, serta mempertahankan kendali pengemudian yang stabil. Dan di sini juga terdapat hill hold, di mana fitur ini tuh menahan unit agar tidak mundur ketika kita sedang pergantian gigi, sehingga unit ini tetap aman. Selain fitur yang lengkap dan aman, Scania P40B 6x4 ini juga menawarkan kemudahan dalam pengoperasian. Memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat dengan mudah untuk berbelok di area yang sempit, sehingga unit lebih optimal dalam produktivitas. Ya Sobat Yuti, tadi kita sudah membahas terkait kabin, mesin, dan fitur-fitur lainnya. Sekarang kita akan lihat dari attachment atau muatan yang dibawa. Unit saat ini nih untuk membawa tanah atau sebutannya overburden di batubara. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Unit Scania ini bisa digunakan untuk membawa batubaranya sendiri, membawa tangki, dan aplikasi lainnya yang disesuaikan dengan kapasitas unitnya. Sobat Yuti, itu dia beberapa keunggulan dan fitur-fitur terbaik dari Scania P40B 6x4. Yang paling penting, selain memberikan produk dan layanan nomor 1 buat customer, United Tractor dan Scania juga berkomitmen untuk hadir memberikan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masyarakat, dan juga memberikan output yang maksimal dan dampak lingkungan yang minimal. Oke Sobat Yuti, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe jika Sobat Yuti semua suka dengan video ini. Dan komen nih, berikan komentar produk apa yang akan kita bahas di kedepannya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.
sana. Hari ini kita akan jadi Rolling 1, 2, 3. Hai Sobat Yuti, kembali lagi bersama Yuti Vlog. Salah. Kembali lagi dengan apa? Kembali lagi yang tinggi dengan kecepatan engine yang rendah, sehingga kedepannya bahan bakar yang dihasilkan atau dibakar pada unit ini menjadi lebih efisien dan lebih hemat. Muter.